Jika asupan kita berlebih dibandingkan kebutuhan kita, akan terjadi kenaikan berat badan yang kedepannya berisiko sindrom metabolik. Sedangkan jika asupan kita rendah dari kebutuhan kita, maka akan terjadi kurang gizi yang berisiko penurunan daya tahan tubuh sehingga mudah sakit. Sehingga diet yang tepat dengan bertujuan untuk tetap sehat selama menjalankan ibadah puasa perlu diperhatikan. Halo, selamat siang Sobat DRV. Perkenalkan, saya Dr. Fani Fauzarianda, dokter spesialis gizi klinik. Hari ini kita akan membahas mengenai diet tepat selama bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, umat muslim wajib menjalankan puasa. Ketika berpuasa, kita tidak makan dan minum sejak sahur atau dini hari hingga waktu berbuka puasa atau terbenam matahari. Umat muslim di Indonesia sendiri waktu ditempuh kurang lebih 12 jam ya. Hal ini tentu mengubah pola makan kita sehari-hari. Namun, bila dilakukan dengan tepat, puasa dalam bulan Ramadan memiliki efek positif untuk kesehatan. Beberapa penelitian mengatakan bahwa orang yang berpuasa dapat menurunkan berat badan, lingkar perut, tekanan darah, kolesterol total, trigliserida, dan juga penanda inflamasi tubuh. Namun, perlu diperhatikan diet yang tepat. Diet sendiri adalah pola makan yang cara dan jenisnya diatur untuk mencapai tujuan. Sehingga diet yang tepat dengan bertujuan untuk tetap sehat selama menjalankan ibadah puasa perlu diperhatikan. Pertama, pastikan kita mengetahui kebutuhan energi tubuh kita. Kebutuhan energi tubuh itu berbeda-beda tergantung dari jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, usia, kondisi kesehatan, dan aktivitas fisik. Jika asupan kita berlebih dibandingkan kebutuhan kita, akan terjadi kenaikan berat badan yang kedepannya berisiko sindrom metabolik. Sedangkan jika asupan kita rendah dari kebutuhan kita, maka akan terjadi kurang gizi yang berisiko penurunan daya tahan tubuh sehingga mudah sakit. Kedua, waktu sahur. Waktu sahur merupakan waktu yang penting karena merupakan modal awal tubuh kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Sehingga perlu diketahui porsi yang tepat ketika sahur. Untuk jenis makanannya, utamakan jenis makanan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti nasi merah, nasi coklat, nasi hitam, oatmeal, dan gandum. Tidak lupa kecukupan protein, baik bisa dari ayam, ikan, ataupun daging sapi jika diperlukan susu tinggi protein. Pengolahannya sebaiknya dengan cara menumis, mengkukus, atau merebus untuk menghindari asupan lemak yang tinggi. Tidak lupa sayuran dan buah untuk kecukupan mineral dan vitamin. Ketika berbuka puasa, hal yang perlu dihindari adalah makan berlebihan dan terburu-buru karena berisiko menaikkan asam lambung dengan cepat. Untuk jenis makanannya, salah satu anjuran untuk berbuka puasa adalah kurma karena kurma sendiri mengandung glukosa, fruktosa, dan mineral yang cukup menggantikan energi yang hilang ketika puasa. Makanan yang harus dihindari adalah jenis makanan goreng-gorengan karena jenis makanan tersebut tinggi lemak sehingga sulit dicerna oleh tubuh. Selain itu, kandungan lemak transnya dapat meningkatkan resiko dari kolesterol LDL. Dan jika dikonsumsi berlebihan, dapat menaikkan berat badan. Kemudian, hindari makanan yang juga merupakan makanan siap santap yang diolah dengan ultra processed food karena mengandung tinggi gula, lemak, dan juga natrium. Tidak lupa untuk asupan cairan, di mana kecukupan asupan cairan perlu diperhatikan. Anjuran konsumsi cairan 8 gelas sehari selama bulan puasa itu penting perlu diperhatikan, yaitu terdiri dari 2 gelas ketika sahur, 2 gelas ketika berbuka, dan juga 4 gelas ketika malam hari. Aktivitas fisik tetap dilakukan selama berbulan puasa, namun disesuaikan secara kemampuan, yaitu seperti berjalan santai 30 menit sebelum berbuka puasa. Terakhir, tidak lupa berkonsultasi dengan dokter spesialis gizi klinik untuk mengetahui kebutuhan energi tubuh selama berpuasa. Sekian mengenai diet tepat selama bulan Ramadan. Yang perlu diperhatikan adalah mengetahui kebutuhan energi tubuh, pemilihan jenis makanan yang tepat, hindari makan secara terburu-buru, sebaiknya makan secara bertahap dan tidak berlebihan, kecukupan cairan selama bulan puasa, dan terakhir adalah aktivitas fisik sesuai dengan kemampuan. Sekian, salam sehat, sampai jumpa.